Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi kita di akuntansi manajemen ya, di bab selanjutnya yaitu ada penggunaan informasi akuntansi diferensial dalam pengambilan keputusan investasi. Nah, kemarin kita sudah tahu pengertian dari informasi akuntansi diferensial itu sendiri. Ini digunakan untuk tujuannya pengambilan keputusan di masa depan, yang artinya ini untuk masa yang belum terjadi ya, jadi untuk kedepannya. Nah, informasi-informasi di akuntansi diferensial itu meliputi apa aja? Kemarin kita mengenal ada biaya diferensial, pendapatan diferensial, kemudian aktiva diferensial. Nah, itu kita hitung seberapa banyak, kemudian perbedaan di antara beberapa alternatif, sehingga kita nanti akan memilih mana-mana yang memberikan biaya diferensial yang paling rendah dan pendapatan diferensial yang paling tinggi, artinya yang paling menguntungkan. Nah, kalau kemarin kita sudah belajar penggunaan informasi akuntansi diferensial dalam perencanaan laba jangka pendek. Nah, ini yang kedua adalah fungsinya untuk pengambilan keputusan investasi. Nah, ini biasanya lebih panjang. Kalau kemarin laba jangka pendek, nah ini keputusan investasi berarti kaitannya dengan hubungan jangka panjang. Nah, ini adalah salah satu fungsi dari informasi akuntansi diferensial, yaitu mengambil keputusan investasi. Selanjutnya kita tahu ya bahwa manfaat dari informasi akuntansi diferensial dalam pengambilan keputusan jangka panjang. Jadi yang pertama, kita nanti akan mengetahui jenis investasi dan informasi akuntansi manajemen yang paling relevan. Kemudian kita juga akan belajar kriteria pemilihan usulan investasi dan informasi akuntansi diferensial yang bermanfaat sebagai dasar pemilihan. Ya, selanjutnya kita tahu dulu pengertian dari investasi. Investasi itu sendiri merupakan pengaitan sumber-sumber dalam jangka panjang untuk menghasilkan laba di masa yang akan datang. Sehingga kalau kita bicara investasi, maka itu udah pasti kita bicara jangka panjang. Jadi kita pengen apa yang kita korbankan hari ini. Jadi biasanya kita mengeluarkan uang kita hari ini ke dalam sebuah aset yang mana kita punya tujuan dalam jangka panjang. Aset yang kita beli hari ini itu akan menghasilkan keuntungan atau laba di masa yang akan datang. Nah, jadi kalau investasi itu udah pasti jangka panjang. Jadi kita nggak akan memperoleh keuntungan kalau investasi itu hanya beberapa hari atau beberapa bulan, sehingga kalau investasi itu pasti jangka panjang gitu. Kemudian untuk jenis investasi di sini ada 4 golongan. Yang pertama, investasi yang tidak menghasilkan laba. Jadi contoh misalnya perusahaan ini mendirikan pabrik, kemudian pabrik itu nanti mengeluarkan yang namanya limbah. Nah, limbah itu kalau keluar dari pabrik akan mencemari lingkungan, sehingga pabrik mau nggak mau perusahaan itu harus membeli atau mengeluarkan biaya untuk instalasi pembersih limbah, sehingga di sana nanti perusahaan dengan biaya yang dikeluarkan itu tidak akan menghasilkan laba. Namun itu merupakan sebuah kewajiban di mana perusahaan harus mentaati aturan dari pemerintah, yaitu dengan menjaga lingkungan di sekitar pabrik itu didirikan gitu, sehingga nanti ketika limbah itu sudah keluar pabrik tidak akan mencemari lingkungan, sehingga lingkungan juga tidak rusak gitu. Nah, ini investasi. Kemudian yang kedua, investasi yang tidak dapat diukur labanya. Nah, ini misalnya aja perusahaan itu biasanya mengeluarkan biaya promosi, biaya penelitian dan pengembangan, kemudian biaya pendidikan dan pelatihan bagi karyawannya. Nah, itu sebenarnya tidak bisa diukur kira-kira nanti mempengaruhi labanya seberapa banyak. Jadi misalnya perusahaan melakukan penelitian ya terhadap produknya, kemudian ternyata produknya itu masih memiliki beberapa kekurangan. Kemudian dengan hasil tersebut perusahaan melakukan inovasi lagi, kemudian memberikan beberapa penambahan lagi yang bisa menghasilkan produk yang lebih baik lagi. Nah, ini biaya-biaya yang dikeluarkan untuk
penelitian seperti itu tidak diketahui akan mempengaruhi laba seberapa banyak. Termasuk juga misalnya perusahaan memberikan pelatihan ke SDM. Nah, ini investasi sumber daya manusia ya. Jadi kalau karyawan itu diberikan pelatihan sehingga punya skill yang lebih baik, itu nanti apakah akan mempengaruhi labanya seberapa banyak itu belum diketahui. Jadi ini investasi tapi belum bisa diukur labanya akan bertambah atau justru berkurang seberapa banyak itu nggak tahu. Kemudian investasi dalam penggantian equipment, ini maksudnya ketika mesin peralatan yang digunakan di perusahaan itu sudah mulai kemampuannya berkurang. Jadi kalau semakin lama mesin itu kan semakin tidak bisa bekerja secara maksimal, sehingga biaya-biaya yang dikeluarkan oleh equipment ini, mesin-mesin peralatan itu jadi semakin besar, sehingga perlu yang namanya penggantian. Nah, penggantian di sini akan dihitung ya. Jadi mesin mana yang harus diganti, kemudian biaya yang bisa terkurang dengan penggantian mesin itu seberapa besar. Nah, itu udah mulai bisa dihitung. Kemudian investasi dalam perluasan usaha. Nah, ini berarti kalau mesin perlengkapan yang ada di perusahaan tersebut belum bisa memenuhi semua permintaan pelanggan atau konsumen. Jadi misalnya perusahaan itu memiliki banyak permintaan sehingga dia akan memperluas usahanya, yaitu dengan cara menambah lagi mesinnya. Jadi yang awalnya cuma punya 5 misalnya, beli lagi tambah 3 unit mesin untuk bisa menambah produk yang dihasilkan. Atau bisa jadi perusahaan itu memperluas lagi, membuka cabang pabrik di kota yang lain atau di negara yang lain misalnya. Nah, itu adalah perluasan usaha. Jadi di sana nanti kita hitung apa pengaruhnya terhadap laba yang akan datang dan berapa besar laba yang akan dihasilkan kalau kita menambah biaya untuk memperluas usaha tadi gitu. Kemudian selanjutnya informasi akuntansi manajemen. Jadi di sini dalam mengambil keputusan penggantian aktiva tetap yang didasarkan pada pertimbangan kenaikan produktivitas, manajemen memerlukan informasi akuntansi manajemen berupa yang pertama aktiva diferensial, pendapatan diferensial, dan biaya diferensial. Nah, ini ya, jadi 3 ini adalah informasi yang didapatkan dari informasi akuntansi manajemen. Jadi aktiva diferensial ini nanti akan memberikan informasi berupa ukuran berapa jumlah dana tambahan yang akan ditanamkan dalam aktiva tetap tertentu. Jadi kalau kita pengen investasi, kira-kira kita membutuhkan dana tambahan itu berapa sih untuk membeli tambahan aktiva tadi yang kita perlukan gitu. Kemudian pendapatan diferensial dan biaya diferensial itu akan memberikan informasi berupa ukuran kenaikan produktivitas yang diperoleh dengan adanya penggantian aktiva tetap yang direncanakan tersebut. Jadi pendapatan dan biaya ini nanti kan menghasilkan laba atau rugi. Jadi pendapatan dikurangi biaya. Kalau lebih besar pendapatannya berarti nanti laba. Nah, dari sana bisa diperoleh ukuran kenaikan produktivitasnya itu seberapa besar gitu. Kemudian untuk kriteria penilaian investasi itu sendiri, itu ada beberapa metode yang bisa dipakai. Kalian sudah pernah belajar di manajemen keuangan dan juga di studi kelayakan bisnis di aspek keuangan, itu sudah dijelasin. Nah, yang pertama ada payback period. Ini digunakan untuk mengukur jangka waktu pengembalian suatu investasi. Jadi kalau kita investasi, kita mengeluarkan uang sebanyak 100 juta hari ini, kira-kira akan kembali lagi itu berapa tahun gitu, uang 100 juta tadi. Kemudian ini nanti kita ketahui dengan berapa arus kas yang akan kita peroleh, estimasi perkiraannya. Kemudian yang kedua ada average rate of return. Ini suatu investasi akan diterima apabila tarif kembali investasi memenuhi batasan yang ditetapkan manajemen. Dipilih yang memberikan tingkat pengembalian yang besar. Jadi ini biasanya kita melihat target ya yang dipatok oleh manajemen. Jadi manajemen tuh pengennya mendapatkan keuntungan itu berapa persen sih minimal dari investasi yang dilakukan. Kalau kok nanti hasil dari ARR ini kurang dari
target yang diharapkan oleh manajemen, maka sebaiknya ditolak investasinya. Tapi kalau nanti persentase ARR ini lebih besar dari yang ditargetkan, maka lebih baik investasi itu dipilih atau dijalankan gitu. Jadi ini nanti beberapa metode yang bisa digunakan untuk melakukan investasi atau tidak berdasarkan tadi ya kelayakannya gitu. Kemudian present value ini nanti dia sudah mulai memperhitungkan nilai waktu dari uang, time value of money. Jadi uang kita hari ini itu tidak sama dengan uang kita 10 tahun yang akan datang nilainya, sehingga kalau yang pertama dan yang kedua ini tidak memperhitungkan time value of money-nya, di present value ini sudah mulai memperhitungkan time value of money. Jadi nanti didiskontokan uangnya. Jadi sudah memperhitungkan nilai uang. Jumlah nilai tunai dibandingkan dengan aktiva diferensial untuk mempertimbangkan apakah menguntungkan atau tidak tambahan dari aktiva tetap yang dilakukan itu. Jadi dia membandingkan dari nilai investasi dengan aktiva diferensial yang mungkin nanti dikeluarkan. Kemudian discounted cash flow ini juga sudah memperhitungkan nilai waktu dari uang. Investasi diterima jika arus kas dari investasi dinilai tunaikan dengan tarif kembalian akan menghasilkan jumlah yang lebih besar dari investasi mula-mula yang dilakukan. Langsung aja ke metode yang pertama dicontohkan di sini untuk payback period. Rumusnya adalah nilai investasi yang kita keluarkan pertama kali itu berapa besar jumlahnya dibagi dengan kas masuk bersih. Jadi ini adalah aliran uang yang kita terima ya, dikali 1 tahun. Kemudian di sini nanti kalau sudah diketahui angkanya langsung kita masukkan ke rumus. 18 juta dibagi 5.700 dikali 1 tahun. Nah, ini langsung ketemu nilainya. Jadi kalau kita investasi senilai 18 juta, kemudian aliran kas yang akan kita terima selama 1 tahun itu 5.700.000, berarti nanti uang ini, investasi ini akan kembali sekitar 3,16 tahun. 3 tahun lebih 16 ini. Apabila payback period sudah didapatkan, selanjutnya untuk menilai apakah investasi diterima atau ditolak, ini dibandingkan dengan payback period yang ditentukan. Jadi misalnya kok perusahaan pengennya lebih cepat dari 3 tahun. Saya pengennya 18 juta itu bisa kembali dalam waktu 2 tahun. Nah, berarti ini ditolak karena ternyata terlalu lama dari target yang sudah ditentukan manajemennya. Tapi kalau misalnya ini sudah sesuai manajemennya, ya nggak apa-apa 3 tahun saya nggak apa-apa 18 juta ini kembali, berarti ini dijalankan. Nah, kelemahan dari metode payback period, dia mengabaikan nilai waktu dari uang, jadi belum menghitung nilainya ya, jadi ini kelemahannya. Kemudian tidak memperhatikan aliran kas masuk setelah payback, jadi dia hanya memperhatikan aliran kas sebelum. Kemudian metode average rate of return. Jadi ini tadi menghitung rata-rata keuntungan yang akan didapatkan ya dari suatu investasi. Di sini diketahui suatu proyek memerlukan investasi untuk membeli aktiva tetap itu sebesar 800 juta dan 200 jutanya untuk modal kerja. Jadi kalau dijumlah ini sebesar 1 miliar gitu ya, 800 juta ditambah 200 juta. Kemudian aktiva tetap ini nanti mempunyai usia ekonomis 8 tahun. Jadi yang aktiva tetap ya, aktiva tetap 800 juta, ini misalnya kok mesin gitu ya. Nah, itu ternyata punya usia ekonomisnya sampai 8 tahun. Kemudian dia tidak memiliki residu, artinya nanti kalau sudah habis 8 tahun udah nggak bernilai investasi itu. Mesin itu udah nggak ada nilainya gitu maksudnya, dan disusun dengan metode garis lurus. Jadi nanti kita hitung untuk nilai depresiasinya atau penyusutan. Penghasilan dari penjualan ditaksir sebesar 1,5 miliar ya atau 1.500 juta per tahun. Biaya-biaya operasional tunai diperkirakan per tahun sebesar 1 miliar atau 1.000 juta ini. Tarif pajak 35%. Jadi untuk menghitung ARR ini seperti menghitung laba rugi ya. Jadi penghasilannya tadi adalah dari penjualan sekitar 1,5 miliar atau 1.500 juta. Ini perkiraan dari penghasilan penjualan. Kemudian biayanya
untuk operasional dikeluarkan sebesar 1.000 juta ini tadi. Kemudian kita tambah dengan biaya penyusutannya 800 juta itu tadi, aktiva tetap dibagi umur ekonomisnya yaitu selama 8 tahun sehingga penyusutannya per tahunnya 100 juta. Nah, ini ditambah dengan biaya operasionalnya tadi per tahun sehingga ini menghasilkan biaya sebesar 1,1 juta. Jadi ini penghasilan dikurangi biaya, memperoleh laba sebelum pajak 400 juta, earning before tax. Kemudian pajaknya tadi adalah 35%. 35% dari 400 juta adalah 140 juta, sehingga laba setelah pajak sebesar 260 juta. Nah, jadi sebenarnya kalau di sini ada bunga itu sebenarnya fungsinya adalah untuk mengurangi jumlah pajak. Jadi laba sebelum pajak ini harusnya dikurangi dengan bunga kalau perusahaan itu utang. Makanya utang itu juga diperlukan untuk bisa perusahaan mengurangi jumlah pajaknya. Jadi kalau di sini ada bunga, biasanya nilainya akan semakin sedikit. Jadi ini misalnya 400 juta, kemudian dia punya bunga 200, masih 200 ya, sehingga 35%-nya dari 200, bukan 35% dari 400 kalau misalnya ada bunga. Nah, di sini untuk menghitung rate of return-nya, tinggal 260 juta ini dibagi dengan nilai investasi kita. Nilai investasinya tadi 800 juta ditambah 200 juta. Dikali 100% dapatlah 26%. Jadi kalau angka ini lebih besar dari target perusahaan dijalankan, tapi kalau kurang dari target perusahaan berarti ditolak. Nah, kelemahan dari metode ARR, dia masih mengabaikan juga time value of money-nya, dan konsep laba itu berdasarkan akuntansi, bukan kas. Jadi maksudnya berdasarkan akuntansi ya berarti belum dijalankan, itu sudah dicatat, tapi kalau kas berarti dia secara nyata kas itu berkurang, dia mencatatnya. Tapi kalau belum berkurang uangnya secara tunai, dia tidak mencatatnya. Itu untuk metode ARR. Kemudian biaya modal atau cost of capital, ini pengertiannya adalah pengorbanan yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk menarik dana dari pemilik modal. Jadi perusahaan itu ketika ingin menarik dana dari pemilik modal itu dia mengeluarkan yang namanya biaya modal. Agar investasi menghasilkan return yang memadai, perlu dipertimbangkan tarif kembalian investasi yang terdiri dari biaya modal plus tingkat keuntungan wajar investasi. Jadi biaya modal itu terdiri dari apa aja? Jadi biasanya perusahaan itu untuk memperoleh modal dia bisa pinjem ke bank atau mengeluarkan saham, menjual sahamnya. Nah, kalau dia utang ke bank, berarti biaya modalnya itu dihitung dari mana? Biaya modalnya dihitung dari tarif bunga, dikurangi dengan penghematan pajak. Jadi kan bank itu pasti akan menerapkan bunga pinjaman. Nah, itu nanti tarif bunga itu yang menjadi biaya modal yang dikeluarkan oleh perusahaan. Dan dikurangi dengan penghematan pajak tadi. Jadi kalau perusahaan itu hutang, itu kan dia bisa menghemat pajak atau mengurangi pajak. Nah, itu nanti menjadi poin plus, sehingga nanti tarif bunga dikurangi dulu dengan penghematan pajak yang bisa dilakukan perusahaan. Kemudian saham istimewa. Saham istimewa ini nanti biayanya dihitung dari membagi dividen dengan harga pasar saham saat itu. Kemudian kalau saham biasa, biaya modalnya dihitung dengan pembagian dividen dengan harga pasar saat ini, kemudian ditambah dengan tingkat pertumbuhan rata-rata tahunan yang diharapkan dari dividen saham. Nah, kalau misalnya kok investasi itu dilakukan dari tiga-tiganya, maka biaya modal dihitung dari biaya modal rata-rata. Biaya modal rata-rata dicari dengan mengalihkan tarif biaya modal masing-masing sumber pembelanjaan dengan angka penimbang. Oke, di sini ada contoh soal PT Leona ingin investasi. Nilainya sebesar 84 juta, investasinya berupa mesin, sehingga di sini dia punya umur sebesar selama 10 tahun. Dia kalau udah 10 tahun dia nggak punya nilai lagi.
Kemudian nanti kas yang diperoleh setelah pajak diperkirakan itu 10 juta per tahun selama 6 tahun. Jadi 6 tahun nanti 10 juta terus nilai kas yang masuk, dan sisanya 4 tahun berikutnya itu kas masuknya 12 juta. Nah, kira-kira dengan investasi sebesar ini, kemudian arus kas yang diperkirakan segini, itu nanti kembalinya itu berapa tahun lagi sih gitu. Nah, sehingga nanti kita bisa. Oke, jadi di sini untuk mengerjakan soal tadi, kita tulis dulu yang sudah diketahui investasinya adalah sebesar 84 juta ya, tadi nilai mesinnya, kemudian ada depresiasinya, sehingga umur mesin yang senilai 84 juta itu akan habis selama 10 tahun, sehingga 84 juta dibagi 10 tahun, umur ekonomisnya adalah 8,4 juta. Ini adalah umur ekonomis per tahunnya. Nah, kemudian untuk mengetahui nilai payback periodnya, kita harus tahu dulu nilai profitnya. Kas dari tahun 1 sampai tahun ke-6 tadi nilainya adalah 10 juta. Kemudian pada tahun berikutnya, tahun ke-7 itu 12 juta. Sampai tahun ke-10 itu dia 12 juta. Kemudian kita butuh mencari profitnya. Profit ini penambahan kas terhadap depresiasinya. Jadi kas 10 juta tahun pertama ditambah 8,4 itu 18,4 juta. Sama nanti pada tahun kedua juga nilainya 18,4 juta. Nah, nanti pada tahun ke-7 ini berarti 12 ditambah 8,4 juta gitu. Nah, untuk menghitung nilai payback periodnya, payback period, kita hitung dari nilai investasinya, yaitu 84 juta. Ini dikurangi dengan profit pada tahun pertama, 18,4, nilainya berarti 65,6. Kemudian dikurangi lagi pada nilai profit tahun kedua sama 18,4, nilainya 47,2. Dikurangi lagi profit tahun ketiga, ini dikurangi sampai habis ya. Kemudian nilainya ini 28,4. Kemudian dikurangi lagi 18,4, nilainya adalah 10,4. Nah, ini 10,4 kalau dikurangi lagi dengan 18,4 nanti minus. Nah, sampai sini. Nah, ini yang kita hitung dari pengurangan profitnya. Jadi ini profit untuk tahun pertama 1, 2, 3, 4. Nah, ini berarti menunjukkan bahwa investasi itu akan kembali pada waktu 4 tahun. Nah, bulannya pada bulan keberapa? Berarti sisanya ini. Sisanya ini 10,4 kita bagi dengan nilai profitnya yang masih belum masuk pada tahun kelima. Ini sama ya, nilainya 10 juta. Ditambah 8,4, depresiasinya 18,4. Berarti sama profit kelima. Jadi ini profit sampai keempat, sisanya kan berarti nanti selanjutnya kan profit tahun kelima. Nilainya berapa? Nah, itu yang ditaruh di sini 18,4. Jadi 10,4 ini sisanya ini 10,4 dibagi dengan profit tahun selanjutnya yaitu tahun kelima 18,4. Nilainya berarti di sini 0,56 atau dibulatkan 0,6. Baru ini 4 tahun ini ditambah dengan nilai ini 0,6 gitu. Nah, inilah nanti hasilnya. Itu atau kalau kalian langsung mencari bulannya bisa ini nanti 10,4 dikali 12 dibagi 18,4. Nah, nanti nilainya langsung 6,5 gitu. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.